Halo guys, selamat datang kembali di channel SK Studio. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum film yang berasal dari Hong Kong, China, yaitu film The White Storm tahun 2013. Film ini berkisah tentang pahit manisnya menjadi polisi yang berada di unit anti narkoba. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang belum makan, silakan makan terlebih dahulu. Atau makan sambil nonton juga mantap kali ya. Tanpa berlama-lama, ayo langsung kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan gemerlapnya kehidupan dunia malam di Hong Kong. Kemudian terlihat ada beberapa orang yang sedang minum di bar. Orang ini bernama Hak Sai. Dia adalah bandar narkoba. Dan yang satunya lagi Kin Chow. Dia merupakan polisi yang sedang melakukan penyamaran. Keesokan harinya, Chow didatangi oleh teman polisinya yaitu Chong Wei dan Ho Tin. Mereka bertiga ini sudah berteman dari kecil, masuk ke sekolah yang sama, lulus dan mendaftar di kepolisian bersama. Namun Chow tidak lulus tes disebabkan hobinya yang suka berkelahi. Akan tetapi nasib berkata lain. Dia dipanggil kembali dan menjadi polisi bagian penyamaran. Tin sekarang menjadi atasan mereka berdua di unit anti narkoba. Chow mengungkapkan bahwa dia sudah lelah dengan pekerjaannya selama ini, dan dia meminta Tin untuk mengembalikannya ke kesatuan. Tin berjanji akan melakukannya setelah mereka berhasil menangkap Sai. Tibalah waktu yang pas buat mereka menangkap Sai, di saat dia hendak melakukan transaksi narkoba. Persiapan pun dilakukan semaksimal mungkin agar target operasi mereka tak lolos dari penyergapan. Ketika semua sudah siap untuk melakukan penangkapan, tiba-tiba atasan Tin menelpon untuk membatalkan operasi dan membiarkan Sai lolos dari penyergapan. Namun Tin tetap melanjutkan karena para anak buahnya sudah terlanjur bergerak. Tapi dia memberitahu Chow ada perubahan rencana. Sai dibiarkan lolos dan Chow masih harus tetap melanjutkan penyamarannya. Ini semua disebabkan karena beberapa saat sebelumnya atasan Tin mendapatkan informasi dari Interpol bahwa mereka menemukan pengedar narkoba Thailand berkaitan dengan Sai yang bernama Bobby. Si Bobby ini ternyata mendapatkan barang langsung dari kartel narkoba terbesar di Asia yang mempunyai julukan Buddha berwajah 8. Mereka berencana untuk menangkapnya karena ini kesempatan langka lantaran selama ini bos kartel itu tidak pernah diketahui keberadaannya. Singkat cerita, Chow pulang ke tempat istrinya. Istrinya sangat sedih di kehamilannya yang sudah 8 bulan. Chow cuma 3 kali pulang ke rumah. Chow berusaha untuk meyakinkan istrinya dan berjanji akan menghabiskan waktu bersamanya sambil menunggu kelahiran bayi mereka. Namun di sisi lain masih ada pekerjaan yang harus Chow selesaikan. Tak lama kemudian datang Wei dan Tin. Chow yang emosi langsung mengamuk kepada Tin, karena rencana mereka di awal berubah secara tiba-tiba. Dia pun ingin berhenti dari ini semua, namun kedua temannya tersebut berhasil membujuknya kembali. Kembali lagi ke istrinya Chow. Dia minta berpisah karena sudah tidak tahan dengan penderitaan yang ia rasakan selama ini. Chow kembali melanjutkan misinya. Hak Sai yang telah gagal mendapatkan barang karena digerebek polisi, berencana membeli barang lewat temannya yang berada di Thailand. Karena merasa dirinya sedang diincar oleh pihak kepolisian, dia pun menggunakan jalur laut untuk ke sana. Singkat cerita, Tin dan timnya telah sampai di Thailand. Dia, Interpol, dan kepolisian Thailand mengatur strategi untuk memancing keluar bos kartel yang berjulukan Buddha berwajah 8 tersebut.
Namun Tin tidak diizinkan untuk memimpin operasi karena dia sedang berada di wilayah hukum negara lain. Hong Kong police is only responsible for providing intel, and Chachai will help you. Singkat cerita, Sai dan Chow pun tiba di Thailand. Dia langsung disambut oleh temannya Bobby. Tin mengikuti Sai yang ingin melakukan transaksi. Terjadi sedikit insiden dengan mobil yang ditumpangi olehnya, sehingga dia kehilangan target yang mereka incar. Di sisi lain, ternyata si Bobby mempunyai mata-mata dari kepolisian Thailand. Mereka mencari informasi siapa polisi yang ikut dengan rombongan Sai. Dan ternyata salah satu mata-mata dari Bobby ialah polisi yang sedang berada dengan Tin. Dia pun langsung memberitahu Bobby menggunakan bahasa Thailand. Anak buah Tin yang sedikit mengerti dengan bahasa Thailand tersebut langsung menghajarnya. Karena tidak mau buka mulut di mana lokasi Bobby sekarang, mereka pun memberikan sedikit pelajaran kepada polisi mata-mata tadi. Di sisi lain, Sai dan Bobby sedang menyetor uang DP buat barang yang mereka pesan. Setelah mengambil uangnya, anak si bos pun memberikan telepon satelit kepada Bobby dan menentukan lokasi selanjutnya. Kemudian mereka pun pergi. Bobby menyuruh anak buahnya untuk melemparkan Chow dari atas gedung. Dia mencurigai Chow sebagai polisi. Sai berusaha membela Chow karena sudah ikut dengannya bertahun-tahun. Dia pun yakin bahwa Chow bukanlah seorang polisi. Di saat Bobby ingin menunjukkan foto polisi yang dia dapat dari informannya, tiba-tiba foto Sai lah yang dia dapat. Dia pun langsung membunuh Sai. Tak lama kemudian datanglah teman Chow. Chow mengamuk kembali karena lagi-lagi rencana mereka berantakan. Dia meminta agar operasi tidak dilanjutkan karena orang yang mereka hadapi sekarang bukanlah bandar kaleng-kaleng. Namun Tin dengan ambisinya tetap ingin melanjutkan. Lagian masih ada si Bobby yang masih hidup untuk menjadi penghubung mereka dengan Buddha berwajah 8. Singkat cerita, pagi pun tiba. Masuk panggilan dari bos kartel untuk menentukan lokasi COD-an barang yang mereka pesan. Bobby juga memperingati Tin agar mereka tidak pergi ke sana. Mereka pun mempertanyakan Chow ingin ikut atau tidak dalam operasi tersebut. Tin bahkan mempersilahkan Chow untuk pulang kalau dia tidak ingin ikut dengan mereka. Chow sebenarnya gelisah memikirkan istrinya yang baru saja melahirkan. Di sisi lain, jika dia tidak ikut, dia dan keluarganya juga terancam keselamatannya. Karena kelompok kartel sudah mengenali wajah Chow. Di saat Tin dan yang lainnya menunjukkan Bobby ke Interpol dan polisi Thailand, dia melihat telepon satelit tadi berada di meja, dan langsung menelpon si bandar untuk membatalkan perjanjiannya. Singkat cerita, mereka pergi ke tempat lokasi transaksi yang berada di tengah hutan dan banyak bangunan terbengkalai. Chow merasa cukup senang karena tidak ada tanda-tanda kedatangan orang yang mereka tunggu. Namun Tin sangat kesal merasa telah dipermainkan oleh si Bobby. Tak lama kemudian mereka pun datang, padahal sebelumnya Chow diam-diam membatalkan perjanjiannya. Ternyata yang datang ke sana bukanlah Buddha berwajah 8, hanya putra dan putri beserta anak buahnya. Kawasan tersebut sudah dikepung oleh kepolisian. Anak si bos mempertanyakan kenapa si Sai tidak datang, padahal dia sudah membayar deposit. Chow berhasil meyakinkannya bahwa Sai telah mereka bunuh dan merampas uangnya. Di saat anak si bos melakukan pengecekan kepada uang yang mereka bawa, Tin langsung meringkusnya dan langsung dibarengi dengan kemunculan anggota polisi yang lainnya dari dalam hutan. Kemudian mereka pun mengepungnya. Tak lama kemudian muncul 2 buah helikopter. Awalnya saya mengira ini helikopter dari kepolisian Thailand. Ternyata ini helikopter anak buahnya si bos. Mereka pun ditembaki secara brutal menggunakan machine gun. Mereka berhasil menyandera putrinya si bos yang bernama Manny, lalu membawanya kabur. Namun mereka juga kehilangan rekan satu timnya. Terjadilah adegan Fast and Furious versi Asia di tengah hutan. Namun itu tak berlangsung lama karena mereka kalah jumlah dan juga dikejar dengan menggunakan helikopter.
Mobil mereka pun terbalik dan hampir terjun ke jurang. Wei berhasil menyelamatkan Manny yang hampir terjatuh ke jurang. Akhirnya mereka pun terpojok dan tak ada pilihan selain menukar anak si bos dengan keselamatan mereka. Disitulah baru muncul si bos, orang yang berjulukan Buddha berwajah 8. Terlihat seperti orang tua pada umumnya, namun jangan salah, orang ini tak segan-segan menghabisi orang yang main-main dengannya. Dia pun langsung menembak Bobby dan menjatuhkannya ke sungai yang berisikan buaya. Lalu dia memberikan pilihan kepada Tin, satu orang yang akan dilepas atau dibiarkan hidup untuk menukar nyawa putrinya. Namun Tin bersikeras agar mereka bertiga dibebaskan untuk keselamatan putri bos tersebut. Si bos menegaskan sekali lagi tidak ada tawar-menawar dengannya. Satu nyawa hanya ditukar dengan satu nyawa, atau dia langsung menembak Chow dan Wei. Tin yang tak punya pilihan lagi pun memutuskan untuk memilih Chow, karena dia mengingat Chow sangat ingin melihat istrinya yang melahirkan anak pertama mereka. Wei langsung ditembak dan langsung jatuh ke danau kecil yang berisikan buaya. Namun si bos memutuskan untuk tidak membunuh Tin di sana agar Tin merasakan penyesalan dan kesalahan yang telah dia buat di sisa hidupnya. Sadis ya, kalau dipikir-pikir memang lebih berat sih menjalani hidup dengan rasa penyesalan. Akhirnya mereka pun pulang sebagai pecundang. Tin mengakui kesalahannya di depan komisi disiplin bahwa dia telah lalai dan menolak saran dari orang lain, yang mengakibatkan kerugian besar nyawa dari kepolisian Thailand. Dan dia juga mengakui kalau dia terlalu sombong dan menganggap remeh musuhnya tersebut. Terakhir, dia meminta agar Chow dimasukkan ke dalam kesatuan. Singkat cerita, Chow pergi mengunjungi ibunya Wei di panti jompo. Dia mengatakan bahwa sekarang Wei sedang melanjutkan kuliahnya di luar negeri. Akan tetapi, ibunya Wei yang sedikit pikun menganggap Chow sebagai anaknya. Lima tahun kemudian, Chow menjadi bintang di kepolisian karena berhasil mengagalkan berbagai macam penyeludupan narkotika dalam jumlah yang cukup besar ke wilayah Hong Kong. Semenjak kejadian itu, mereka berdua tidak saling sapa satu sama lain. Sekarang Chow sedang berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan istrinya. Walaupun mereka sudah lama berpisah, namun status mereka saat ini belum bercerai. Istri Chow sekarang menjadi guru musik. Selama ini dia tidak memberitahu anaknya kalau Chow adalah ayah kandungnya. Dia hanya memanggil paman kepada Chow. Scene pun berpindah ke tengah laut. Ada sekelompok orang yang sedang melakukan transaksi narkoba. Dan ternyata orang itu adalah anaknya bos Buddha. Tak lama kemudian, mereka pun diserang oleh segerombolan geng. Mereka pun habis semua dibantai oleh geng tersebut. Wih, siapa nih yang berani membunuh anak bos? Orang ini bernama Dun Kun. Barbar juga kelihatannya dia. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mayat mereka semua telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dan terlihat juga sudah ada Chow yang telah berada di sana. Tin yang kepo pun datang dan langsung menerobos garis polisi. Semenjak kejadian waktu itu, Tin hanya diperbolehkan bekerja di kantor, tidak boleh lagi ikut beroperasi di lapangan. Dan Chow sekarang telah menjadi ketua regu bagian narkotika. Tin meminta kepada Chow agar segera menangkap si Kun sebelum Buddha berwajah 8 yang menangkapnya, sehingga mereka bisa memancing si bos kartel tersebut keluar dari persembunyiannya. Namun Chow tidak peduli dengan Tin, dia bahkan tak percaya sama sekali kepadanya semenjak kejadian waktu itu. Akhirnya Tin memutuskan untuk bergerak sendiri. Dia mendapatkan informasi bahwa si Kun malam ini akan pergi ke Taiwan menggunakan speedboat. Tin mencoba menangkap Kun seorang diri. Walaupun berhasil menodong Kun, namun itu tidak bertahan lama karena dia hanya sendirian. Sebenarnya Chow dan anak buahnya juga berada di sana.
Di saat situasi sudah tidak memungkinkan buat Tin, baru mereka membantunya. Tin sangat yakin pasti ada orang lain yang menyuruh Kun merampas barang Buddha berwajah 8 tersebut, bahkan membunuh anaknya. Namun Kun hanya menertawainya. Dan ternyata orang itu adalah Chong Wei, teman mereka yang waktu itu ditembak oleh anak buah bos Buddha di Thailand. Ternyata dia masih hidup. Dia kan udah ditembak terus jatuh ke gerombolan buaya. Tar dulu guys, ada penjelasannya, sabar ya. Lanjut. Kemudian Wei sengaja melintas di depan mereka. Tin dan Chow pun langsung mengejarnya. Mereka pun merayakan kembalinya Wei dengan cara mengadu mobil. Setelah saling melepas rindu, Chow ingin menangkap Wei karena telah membuat kekacauan dan bekerja dengan bos Buddha. Wei mengungkapkan bahwa misi mereka 5 tahun yang lalu gagal disebabkan ada seseorang yang menelpon bos Buddha untuk membatalkan perjanjian, sehingga membuat bos Buddha membayar pasukan yang lebih banyak untuk menyelamatkan anaknya. Namun, Chow menyangkal pernyataan Wei tersebut. Wei mengatakan istrinya lah yang memberitahu hal tersebut. Ternyata sekarang Wei sudah menikah dengan putrinya bos Buddha. Akhirnya Wei pun pergi meninggalkan mereka. Wei sekarang berada di acara pemakaman anaknya bos Buddha. Orang kepercayaannya bos Buddha mulai curiga dengan Wei. Namun Wei mengatakan hanya ingin balas dendam kepada temannya itu. Mungkin Wei merasa jadi korban akibat teman-temannya. Tak lama kemudian datanglah bos Buddha. Dia telah menangkap istri dan anaknya Chow untuk ditukar dengan Kun. Lalu Wei lah yang akan melakukannya. Chow pun membawa kabur tahanan untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Di sisi lain, Tin ditahan karena telah menggunakan senjata api ilegal. Jadi setelah kejadian 5 tahun lalu, si Tin ini tidak diperbolehkan lagi menggunakan senjata api. Dia pun pura-pura menyandera atasannya agar bisa melarikan diri. Singkat cerita, Chow pun tiba di tempat Wei. Ternyata Wei telah membuat kesepakatan dengan Kun, tanpa sepengetahuan orang-orangnya bos Buddha. Wei memberikan pilihan kepada Chow sama halnya seperti yang dilakukan oleh bos Buddha pada waktu itu. 1 nyawa ditukar dengan 1 nyawa. Tak lama kemudian datanglah Tin. Mereka kembali memperdebatkan kejadian 5 tahun silam. Wei mempertanyakan Tin kenapa bukan dia yang dipilih 5 tahun silam. Tapi Tin menjawab, jika aku memilihmu, apakah kau akan hidup bahagia? Merasa kesal dengan jawaban yang diberikan oleh Tin, dia pun langsung dihajar oleh Wei. Akhirnya Chow juga mengakui perbuatannya 5 tahun lalu, kalau dialah yang menelpon bos Buddha. Dia pun mengungkapkan bertahun-tahun dia melakukan penyamaran, meninggalkan istrinya, bahkan di saat istrinya melahirkan pun dia tidak berada di sana. Benar bahwa dia takut mati pada waktu itu, membatalkan perjanjian pada waktu itu agar mereka pulang dengan selamat. Kemudian Chow sujud meminta maaf kepada Wei. Dia membuat Wei tersentuh hatinya. Tak lama kemudian datang anak buah Kun menyerbu tempat itu. Sebelum pergi, Wei memberikan senjata kepada Tin dan Chow. Akhirnya Wei menghabisi Kun dengan cara meledakkannya di sebuah ruangan. Chow dan Tin berhasil menyelamatkan anak dan istrinya. Mereka bertiga bertemu di rumah sakit untuk melihat ibunya Wei. Wei menceritakan bagaimana dia bisa selamat dari kejadian waktu itu. Ternyata hanya tulang dada Wei yang terkena tembakan pada waktu itu, sehingga dia bisa berenang ke dalam mobil untuk menghindari serangan buaya. Lalu putri bos Buddha yang bernama Mina menyelamatkannya, karena sebelumnya Wei menyelamatkan Mina yang hampir jatuh ke jurang. Akhirnya mereka pun saling jatuh cinta. Wei yang tak punya pilihan lagi pun memutuskan untuk bekerja sama dengan bos Buddha. Lalu dia menikahi putrinya. Dia sengaja menyuruh Dun Kun untuk merampas barang bos Buddha dan membunuh anaknya agar bos Buddha keluar dari persembunyiannya. Wei berencana menghabisi bos Buddha dengan caranya sendiri. Namun itu tidaklah mudah.
Malam ini bos Buddha akan melakukan ritual keagamaan untuk anaknya yang telah meninggal. Mereka pun sampai di sana. Lalu Wei dipanggil oleh bos Buddha. Bos Buddha bercerita bahwa peramalnya memberitahukan kalau ada orang dari pihak keluarganya yang telah membunuh anaknya. Lalu dia bertanya apakah Wei yang melakukannya. Jika memang tidak Wei yang melakukan, Wei harus memotong tangannya dan bersumpah setia kepada bos Buddha. Lalu dia diizinkan untuk masuk bertemu dengannya secara langsung. Kemudian dia akan menyerahkan semua bisnisnya kepada Wei. Akhirnya Wei rela melakukannya. Dia mengambil pisau dan langsung memotong tangannya sendiri. Karena hanya itulah satu-satunya cara agar dia bisa langsung bertemu dengan bos Buddha. Di sisi lain, Tin dan Chow sudah berhasil masuk ke dalam gedung. Wei yang sudah memotong tangannya diizinkan masuk untuk bertemu dengan bos Buddha. Sesampai di dalam, Wei langsung menembaknya. Dan ternyata, orang yang mereka tembak itu bukanlah bos Buddha. Dia ternyata berada di lantai atas yang sedang santai ngopi-ngopi dan ngerokok. Mereka pun tak mau kalah. Sambil menunggu anak buahnya bos Buddha datang, mereka pun menyempatkan diri buat ngerokok. Pertempuran pun dimulai. Mereka berhasil mengalahkan tim pertama yang menyerang mereka. Lalu Wei mengejek rambut bos Buddha yang keriting gak jelas agar dia emosi dan keluar menampakkan dirinya. Itu pun cukup efektif walaupun sebelumnya mereka terlebih dahulu dihadiahi granat. Akhirnya ajudan bos Buddha langsung turun tangan untuk menangani mereka. Di saat Wei terpojok dan akan dihabisi, tiba-tiba istrinya datang berusaha menyelamatkan Wei. Tak diduga dia terkena pisau dari anak buah ayahnya. Lalu Wei langsung meledakkannya setelah menarik pin granat yang berada di pinggang orang itu. Tak lama kemudian Wei dan istrinya pun tewas. Bos Buddha yang melihat anaknya tewas langsung turun ke bawah. Kemudian Tin mengorbankan dirinya sebagai tameng agar Chow bisa menembak bos Buddha. Chow berhasil menembak kepala bos Buddha dan membuatnya tewas seketika. Lalu film pun selesai. Pesan yang kita dapat dari film ini ialah persahabatan tak akan lekang oleh waktu. The White Storm. Secara keseluruhan cukup bagus ya. Dramanya juga dapat, actionnya apalagi. Cuman sedikit mengganggu menurut saya ketika pemeran utama yang terkena tembakan itu kayak nggak berefek buat mereka. Kayak seperti cuman digigit semut gitu loh. Kalau terkena tembakan cuman 1-2 tembakan. Ya secara keseluruhan mantap lah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.